Guguran bunga cherry blossom di musim gugur, bertebaran di atas langit di tengah kota yang penuh sesak. Perlahan bunga itu jatuh di sela-sela kesibukan orang kota yang berlalu lalang. Bunga itu seakan tak berharga, dihempas dan diinjak-injak. Di saat itu, tanpa sengaja, aku melihatmu duduk termenung di kursi taman kota yang penuh dengan bunga cherry blossom. Ragamu mungkin di sini, tapi jiwamu berkelana entah kemana. Ada rasa ingin menghampirimu, ya sekedar untuk mencari tahu apa yang membuatmu merenung, tapi entah kenapa kakiku terlalu kaku untuk bergerak. Mungkin bukan hatiku saja yang terpesona dengan parasmu, yang seperti artis Korea Lee Ji-eun. Kakiku pun ikut terpesona. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan, seseorang berlari menghampirimu dengan sebuket bunga delphinium. Dan wajahmu yang murung seketika berubah 180 derajat. Kau tersenyum pada orang di depanmu itu, seolah kau menunggunya memberikan bunga itu bertahun-tahun. Kau pun pergi dengannya, dengan buket bunga di tanganmu dan rangkulan manja di lengan orang itu. 1 pekan berlalu, namun peristiwa di hari itu seperti menulis menggunakan spidol permanen di papan tulis, sulit untuk terhapus. Aku seorang dokter muda di rumah sakit Hanguk Myeongdong, rumah sakit bergengsi di Korea Selatan. Pekan lalu, aku sedang cuti karena ada hal yang harus kubereskan, dan pekerjaanku tentu saja ada yang menggantikannya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kim Tan, sahabatku. Hari ini aku harus lembur karena ada operasi. Saat berjalan di lorong menuju ruang operasi, bola mataku tertuju pada perempuan yang berlumuran darah dan menangis terseduh-seduh seperti sedang terjadi sesuatu dengannya. 2 jam berlalu, operasi pun selesai dan berjalan dengan lancar. Aku pun keluar untuk membersihkan diri. Tiba-tiba aku teringat perempuan berlumuran darah tadi. Aku merasa pernah melihat wajah perempuan itu, tapi entah di mana. Setelah berpikir panjang, aku mengingat wajah itu. Ah, iya, perempuan cherry blossom, kataku dalam hati. Perempuan yang membuat aku hampir gila karena memikirkannya. Apa yang terjadi padanya sehingga berlumuran darah seperti itu dan menangis terseduh-seduh, pikirku. Keesokan harinya, saat aku sedang memeriksa laporan tentang pasien, pandanganku tertuju pada sosok perempuan yang kusebut cherry blossom. Perempuan yang kemarin berlumuran darah. Dari raut wajahnya, tampak ada kegelisahan dalam hatinya. Tentu membuat aku sedikit penasaran. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya. Permisi Nona, ada yang bisa saya bantu? Dia sedikit terkejut dengan kedatanganku yang tiba-tiba. Dengan gugup, aku mengatakan, saya salah satu dokter di sini. Apakah Nona butuh bantuan? Akhirnya aku bisa mendengar suara cherry blossomku. Maaf dok, saya hanya mengkhawatirkan tunangan saya, dia sedang terbaring koma di dalam sana, kata perempuan itu menjawab pertanyaanku. Perasaanku tak karuan mendengar penuturannya, seakan darahku berhenti mengalir, nadiku berhenti berdetak. Rupanya dia sudah bertunangan, dan kesedihannya karena orang terkasihnya sedang terbaring koma. Duduklah Nona, tidak ada gunanya Nona gelisah seperti itu. Saya yakin tunangan Nona tidak mau melihat Nona gelisah dan bersedih. Sebaiknya Nona doakan tunangan Nona, kataku untuk menenangkannya. Memang hatiku sedikit terluka mendengar kamu sudah bertunangan, tapi kekagumanku takkan berkurang. Bagiku, sebelum janur kuning melengkung dan tenda masih belum terpasang, kamu tetap cherry blossomku. Terdengar sedikit egois, tapi cinta harus diperjuangkan, bukan? 2 minggu berlalu begitu cepat, dan kamu masih setia menunggu tunanganmu yang terbaring koma. Tentu saja aku selalu memperhatikanmu dari kejauhan. Saat pertemuan kita berdua di kafe rumah sakit, saat tanpa sengaja aku menumbrukmu dan bajumu terkena kopi latte yang baru kamu pesan. Saat itu awal dari aku kenal lebih dekat denganmu, cherry blossom.
Maaf Nona, saya tidak sengaja. Ucapku minta maaf padamu. Oh, tidak apa-apa dok, mungkin tadi saya kurang memperhatikan jalan. Tidak Nona, itu salah saya, karena saya terburu-buru, jadi tak sengaja menabrak Nona dan membuat baju Nona kotor. Begini saja, silahkan Nona pesan apa saja, saya yang akan membayarnya sebagai permohonan maaf dari saya. Tapi tidak perlu seperti itu dok, saya tidak apa-apa, sungguh saya tidak apa-apa. Baiklah kalau itu mau Nona. Oh ya, saya belum tahu nama Nona. Nama saya Taisung, lebih tepatnya Dr. Gong Taisung. Dan kamu pun mengatakan, saya Kim Tairi, perkenalan yang mengesankan bukan? Kukira kamu memiliki rasa yang sama kepadaku. Nyatanya, aku yang terlalu percaya diri bisa memilikimu. Kamu menganggapku hanya sebatas dokter dan keluarga pasien, tidak lebih dari itu. Dari pengenalan waktu itu, kukira aku bisa menggantikan posisinya di hatimu. Ternyata aku tidak bisa menggantikan tunanganmu yang sedang terbaring koma itu. Kamu terlihat sangat mencintainya hingga rela menunggunya dan menemaninya setiap waktu dan setiap saat. Saat mengenalmu lebih dalam, membuat aku sadar, aku dan perasaanku yang salah ini. Perasaan yang kuanggap cinta ternyata hanyalah keegoisan. Aku terlalu egois sehingga aku tidak memikirkan bagaimana perasaanmu. Cintamu begitu tulus pada tunanganmu yang sedang koma hingga membuat aku sadar. Aku hanya mengagumi Cherry Blossom, bukan mencintainya. Sekeras apapun aku mengejarmu, kamu akan tetap jauh. Memang seharusnya dari awal aku melupakan kenangan itu. Kenangan di mana aku melihatmu. Mungkin jalan ceritanya tidak akan serumit ini. Seiring waktu, aku akan terbiasa. Aku bukan gagal, hanya saja belum beruntung memiliki pasangan hidup sepertimu. Perempuan Cherry Blossom yang membuat siapapun akan mengaguminya. Bukan hanya kecantikannya, tapi karena kebaikan hatinya.